pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Selviana Malimau. Asal sekolah saya dari SMK Negeri 2 Belu. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 dengan NIM 2602 11 10 5562. Asal LPTK saya dari Universitas Jember. Materi saya yang akan saya gunakan dalam video saya ini adalah pencemaran lingkungan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Oke, baik, silakan duduk semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Ibu lihat, suasana kelas juga bersih. Tidak ada sampah yang bertebaran di mana-mana. Jadi ibu yakin kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Oke, baik, sebelum kita mulai dengan pembelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita mengaturkan Tuhan lewat doa. Di antara kalian semua, siapa yang bersedia mengantar kita dalam doa? Oke, silakan. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan doa. Tapi sebelum itu, izinkanlah saya berdoa menurut ajaran dan agama saya, yaitu Kristen Protestan. Berdoa mulai. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, lewat anakmu Yesus Kristus. Bapa, kami ucap syukur atas cinta kasih-Mu, karena Engkau telah menuntun kami dari tempat kediaman kami hingga sampai di sekolah kami dengan seluruh keadaan yang selamat dan sukacita. Tiba saatnya kami akan memulai kegiatan kami pelajaran hari ini. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat, kepintaran, akal budi, kesehatan, agar kami belajar dengan baik hari ini. Hanya ini doa dan permohonan kami. Kami telah berdoa, haleluya, amin. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya Ibu akan absen dulu. Ibu akan melakukan presensi. Jadi presensi ya, Ibu absen. Biasa kalau yang hadir, boleh hadir, yang izin yang sakit. Adrianus Mau. Agustinus Abatan. Anastasia Olivia Mesa, ada Bu. Charles Kaira Suarez. Maria Marsanda Mali. Nesia Ernst Krare, ada Bu. Ya, setelah itu melakukan absensi, pembelajaran kita hari ini, Ibu minta semua perhatian ke sini, ya kan? Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Jadi silakan, ada pada gambar di depan ini, pada background ini ada gambar sampah yang berserakan di mana-mana. Silakan lihat ke sini. Apa yang kalian lihat pada gambar di atas? Sampah. Apa? Sampah. Jadi sampah. Apakah gambar yang di atas sesuai dengan keadaan real di sekolah kita? Tidak. Jadi kita bicara tentang pencemaran lingkungan. Di sini pencemaran lingkungan itu terjadinya banyak sekali. Yang berikut, satu orang. Bantu Ibu menjawab ya. Siapa saja boleh. Apa itu pencemaran? Siapa yang bisa? Apa itu pencemaran? Ada yang bisa dari antara kalian semua? Ya, silakan, Charles.
Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkan makhluk kerja, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tentang lingkungan atau kegiatan manusia atau proses alam. Iya. Jadi pencemaran adalah masuknya makhluk hidup atau zat ke dalam lingkungan yang menyebabkan lingkungan menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi secara umum ada 4 jenis pencemaran. Yang pertama ada pencemaran air, yang kedua ada pencemaran udara, yang ketiga ada pencemaran tanah, dan yang keempat ada pencemaran suara. Oke, baik. Yang berikut yang akan kita pelajari pada hari ini atau tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini dari pembelajaran kita yaitu yang pertama menjelaskan jenis-jenis pencemaran lingkungan yang terjadi. Yang kedua menganalisis penyebab perubahan lingkungan dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga merumuskan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, untuk mencapai pembelajaran kita hari ini, kita menggunakan model pembelajaran problem based learning dan metode yang digunakan yaitu metode diskusi dan metode tanya jawab. Ibu akan menayangkan dua buah video yang menggambarkan tentang pencemaran. Jadi ibu harap perhatian kalian ke sini ya. Ya, ini video yang pertama. Bagaimana dengan sampah yang sudah mengendap di sampah? Ada bahaya yang mengancam kesehatan manusia dan dalam perhatikan ya, semuanya perhatikan ke sini. Bagaimana sampah bisa kembali ke media? Yang berikut ada lagi satu video yang juga masih mengenai pencemaran tapi lebihnya ke pencemaran udara. Beginilah kondisi Jakarta sejak beberapa bulan lalu. Polusi udara tampak bergelimut di langit ibu kota, berdampak buruk bagi kesehatan jutaan warga Jakarta dan sekitarnya. Angka pencemaran di atas 151 dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi setiap orang, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma dan asma yang disarankan. Sementara itu, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2022, terdapat lebih dari 2 Jakarta. Ya baik, sudah perhatikan semua toh? Sudah. Video pencemaran udara dan video tadi pencemaran air. Oke baik. Selanjutnya, ibu sudah bagi kelompok toh kemarin? Sudah. Ya, silakan duduk dalam kelompok. Semua sudah duduk dalam kelompok? Sudah. Ibu panggil perwakilan setiap kelompok datang untuk ambil RKPD di sini. Kelompok satu silakan. Perwakilannya. Kelompok 2 silakan. Kelompok 3. Kelompok 4. Iya. Semua sudah dapat RKPD ya? Ya. Nah, perhatikan dulu. Ibu akan arahkan kalian bagaimana untuk mengerjakan RKPD-nya. Jadi setiap kelompok akan menyelesaikan 3 pertanyaan yang ada. Oke, waktunya 30 menit dari sekarang. Setelah selesai 30 menit, kita akan presentasi.
setiap kelompok maju untuk presentasi. Oke, silakan setiap kelompok pilih siapa moderator, siapa pemateri. Oke, silakan waktu 30 menit dari sekarang. Oke, baik. Jadi tentang pencemaran udara ya. Nah, di sini kalian tadi sudah menonton video yang sudah mengamati ya. Jadi dari video yang tadi diberikan, kalian menyelesaikan 32 pertanyaan yang ada pada KPI ini. Yang belum tidak mengerti mana bisa disampaikan. Paham? Air. Jadi pencemaran air sudah dibuat video, kalian sudah mengamati videonya tadi ya. Jadi dari video terkait ini, kalian diminta untuk selesaikan video 2. Kelompok ya, kalian tentang pencemaran udara. Dari video yang tadi, kalian diminta untuk menyelesaikan video yang ada pada PKTB. Jadi diharapkan kalian menyelesaikan soal ini sesuai pengamatan video tadi. Silakan, semangat ya. Sudah selesai semua? Waktu yang tersisa tinggal 5 menit. Setelah waktu diskusi selesai, kita akan masuk sesi diskusi. Setiap kelompok siap-siap. Ada kelompok yang belum? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Sudah siap untuk presentasi? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Sudah siap untuk presentasi? Sudah. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Tapi sebelumnya kita latih dulu konsentrasi. Kita latih dulu konsentrasi supaya semuanya terfokus. Perhatian semuanya terfokus untuk presentasi ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat pagi. Oke, baik, semuanya sudah konsentrasi ya. Ya, untuk berikutnya kita lanjut pada sesi presentasi dan sesi diskusi ya. Ya, untuk kelompok 1. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan dimulai. Baik, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pencemaran air. Setelah mengamati video tersebut, apa yang kalian rasakan jika berada pada lingkungan terdampak limbah tersebut? Pertama, merasa tidak nyaman, merasa terganggu karena keadaan lingkungan sekitar, terutama keadaan laut yang sebenarnya harus dilestarikan, tetapi pada kenyataannya didominasi oleh sampah. Hal ini disebabkan oleh pembuangan limbah industri, limbah rumah tangga, penggunaan pestisida yang berlebihan, tumpahan minyak kalimat kotoran, kapal tanker. 2. Bagaimanakah pengaruh dampak terhadap kehidupan di lingkungan sekitar yang tercemar limbah tersebut? 1. Tumbuhan laut akan mati karena tidak
tidak mendapat sinar matahari sehingga tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Baik, inilah diskusi kami. Bila ingin bertanya, buatlah kesempatan yang berikan. Saya akan melanjutkan pertanyaan kepada kelompok 1. 1. Apa itu mikroplastik? Nomor 2. Apa itu fitoplankton? Saya akan menjawab pertanyaan pertama dari kelompok 4. Apa itu mikroplastik? Jawabannya, mikroplastik merupakan plastik yang terpecah menjadi partikel kecil yang berukuran 5 diameter dari dia berbentuk akibat faktor fisika dan kimia lingkungan. Mikroplastik memiliki sifat toksik dan karsinogenik bagi organisme laut dan manusia. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pencemaran udara. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman saya untuk membaca hasil tersebut. Yang pertama, setelah mengamati video tersebut, apa yang kalian rasakan jika berada pada lingkungan dampak dari pencemaran tersebut? Jawab, tidak nyaman, sesak napas. Hal ini disebabkan karena banyak polusi udara yang terjadi sehingga membuat udara yang dihirup tidak segar. Contohnya dari pembakaran sampah sembarangan, puting rokok yang dibuang sembarangan. 2. Bagaimana pengaruh dampak terhadap kehidupan masyarakat sekitar dengan pencemaran yang terjadi? Jawab. 1. Menyebabkan penyakit, contohnya gangguan pernapasan, jantung, pneumonia, dan asma. Baik, inilah hasil presentasi kami. Pada kelompok lain yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan kami berikan. Pertama, apa itu eutrofikasi? Yang kedua, jelaskan ulang mengenai 4R dalam pembahasan tadi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertama, apa itu eutrofikasi? Eutrofikasi adalah proses di mana seluruh badan air atau sebagian darinya secara bertahap mengalami peningkatan kadar mineral dan nutrien, terutama nitrogen dan fosforus. Eutrofikasi juga didefinisi sebagai peningkatan produktivitas fitoplankton yang disebabkan oleh meningkatnya unsur nutrien. Dan teman-teman, selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pencemaran air. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok saya. Pertanyaan nomor 1. Setelah mengamati video tersebut, apa yang kalian rasakan jika berada pada lingkungan terdampak limbah tersebut? Apa penyebab dari polusi yang terjadi? Jawaban, merasa tidak nyaman, merasa terganggu karena keadaan lingkungan sekitar, terutama laut, yang sebenarnya harus dilestarikan, tetapi pada kenyataan didominasi oleh sampah. Hal ini disebabkan oleh pembuangan limbah industri, limbah rumah tangga, penggunaan pestisida yang berlebihan, tumpahan minyak karena kebocoran kapak tangki. Nomor 2, bagaimanakah pengaruh dampak terhadap kehidupan di lingkungan sekitar yang tercemar limbah tersebut? Jawaban, 1. Tumbuhan laut akan mati karena tidak mendapat sinar matahari sehingga tidak bisa melakukan proses fotosintesis. 2. Berkurangnya jumlah ikan akibat tumpukan sampah. 3. Dapat menyebabkan penyakit karena sampah plastik yang terbuai menjadi mikroplastik dengan bantuan sinar matahari dan angin selama bertahun-tahun. Sampah tersebut akan mengendap, kemudian dimakan oleh ikan kecil, lalu ikan kecil dimakan oleh ikan besar, dan juga manusia mengkonsumsi jenis ikan kecil maupun ikan besar yang sudah. Demikian presentasi kami. Baik, selamat pagi teman ibu guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami.
waktu dan kesempatan saya berikan untuk teman saya. Amin. Suaranya agak keras supaya teman-teman dia. Setelah mengamati video tersebut, apa yang kalian rasakan jika berada pada lingkungan dampak dari pencemaran tersebut? Dan apa penyebab dari polusi yang terjadi? Jawab, tidak nyaman, sesak napas. Hal ini disebabkan karena banyak polusi udara yang terjadi sehingga membuat udara yang dihirup tidak sehat. Contohnya dari pembakaran sampah sembarang, puntung rokok yang dibuang sembarang yang menyebabkan kebakaran, asap dari kendaraan mobil maupun motor, asap dari aktivitas pabrik sehingga CO dan CO2 terbakar bebas di udara. Hal ini dapat memberikan efek buruk bagi manusia. Baik, hanya itu hasil diskusi kami. Jika ada yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin memasukkan pertanyaan pada kelompok 4. Dampak apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara? Terima kasih. 1. Menyebabkan penyakit, contohnya gangguan pernapasan, jantung, pneumonia dan asam. 2. Penipisan lapisan ozon. 3. Penggangguan bahan perusak ozon, BPO yang mengandung atom klor yang dan brom. Baik, hanya itulah yang sudah dikatakan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Oke, baik. Mari kita berikan terima kasih karena semua kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 maupun kelompok 4 sudah mempresentasikan hasilnya dengan sangat baik. Ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya apa itu mikroplastik dan apa itu fitoplankton. Ya, jadi mikroplastik ini adalah plastik sampah yang kita buang dalam bentuk plastik, mau kantong plastik yang kita pakai bungkus makanan atau kantong plastik botol-botol minuman, dalam bentuk plastik yang sudah diurai oleh mikroorganisme dengan bantuan angin dan cahaya matahari. Plastik ini untuk mengalami proses yang namanya penguraian, dia butuh waktu yang sangat lama sekali. Nah, mikroplastik ini, plastik-plastik yang tadi sudah diuraikan itu akan dikonsumsi oleh yang namanya ikan yang biasa hidup di perairan laut. Itu kan ikan ya, ada makhluk-makhluk hidup yang lain, salah satunya hewan ikan, ada juga fitoplankton atau yang dinamakan dengan tumbuhan. Kalau hewan zooplankton, kalau fitoplankton itu tumbuhan yang hidupnya di perairan berdasarkan laut ya. Jadi mikroplastik tadi sudah dikonsumsi oleh ikan. Nah, ikan yang kecil itu dikonsumsi lagi oleh ikan-ikan yang besar, sehingga ikan-ikan yang tadi pada saat kita konsumsi kembali ke dalam peredaran darah kita, sehingga itu bisa membahayakan yang namanya manusia. Oke, itu ya mengenai mikroplastik, dan dengan sendirinya Ibu sudah menjawab tentang memberikan gambaran tentang fitoplankton. Terus ada dari kelompok 2 tadi maju, ada kelompok yang bertanya tentang apa itu eutrofikasi. Nah, eutrofikasi ini adalah proses di mana badan air mengalami peningkatan mineral khususnya nitrogen. Dan peningkatan ini bisa berdampak baik bagi fitoplankton. Artinya fitoplankton atau tumbuh-tumbuhan itu akan bertumbuh atau berkembang pesat karena aktivitas daripada nitrogen ini. Sedangkan tadi solusi atau cara menanggulangi menggunakan 4R
Tanyakan apa yang menyebabkan terjadinya proses pencemaran air ya? Ya. Oke. Nah, proses pencemaran air ini disebabkan oleh berbagai aktivitas. Otomatis aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Presentasi yang ditanyakan di sini adalah masih juga sama, dampak dan solusi dari pencemaran udara. Ya, pencemaran udara ini dampaknya fatal sekali, terutama bagi organisme yang pada dasarnya sudah ada gangguan kesehatan, khususnya pada sistem pernapasan. Mungkin ada yang paru-parunya flek, atau yang biasanya orang bilang TBC, ada yang asma atau sesak napas. Nah, itu berbahaya apabila mereka menghirup udara yang tidak sehat. Asal udara yang tidak sehat dari mana? Bakar sampah sembarangan. Dalam sampah itu dia mengandung unsur CO atau karbon monoksida. Itu adalah yang mengandung racun. Saat kita bakar sampah, otomatis asapnya itu bertebaran kemana-mana. Kalau kita menghirup, otomatis kita akan mengalami gangguan pernapasan. Karena dalam udara yang tadi kita hirup itu sudah bukan udara bersih, tetapi sudah bercampur dengan udara kotor. Di mana pada pembakaran sampah itu sudah ada karbon monoksida yang ikut terbakar. Solusinya tadi, kalau untuk bakar sampah sembarangan mendingan kita timbun dalam tanah. Yang berikut, kalau ada juga berasal dari asap kendaraan bermotor, roda 2, roda 4, solusinya supaya jangan ada asap kendaraan bermotor, kita diupayakan atau kita dibersyarat untuk menggunakan yang namanya angkutan umum, sehingga angkutan pribadi kita bisa mengurangi ya, tetapi itu kembali lagi pada kesadaran dari setiap orang. Ya. Jadi itu beberapa penjelasan dari Ibu terkait dari materi yang sudah kalian presentasikan tadi, dan kalian ada kelompok lain pertama bertanya dan ada kelompok lain yang menjawab. Oke, dari materi yang sudah kalian pelajari tadi, ada yang bisa buat satu kesimpulan? Yang sudah kalian diskusi, yang sudah kalian presentasikan, di antara kalian apakah ada yang bisa menyimpulkan secara umum dari awal sampai akhir? Apakah ada? Tidak ada? Ada atau tidak? Oke, kalau tidak ada berarti sampai sini. Jadi kesimpulannya kita belajar tentang pencemaran. Apa itu pencemaran? Jadi pencemaran itu adalah masuknya makhluk hidup atau zat atau komponen lain ke dalam lingkungan sehingga menyebabkan lingkungan tersebut berubah dan tidak bisa digunakan lagi sebagaimana mestinya. Nah, menurut tempat terjadinya pencemaran ini yang dibagikan menjadi 4. Ada udara, ada air, ada tanah, dan ada suara. Nah, bahan pencemar yang biasanya merusak lingkungan, bahan pencemar yang biasanya merusak lingkungan ini yang kita kenal atau kita sebut dengan yang namanya limbah. Nah, limbah ini kalau dia sudah mencemari lingkungan sekitar kita, berarti otomatis akan ada dampak dan juga akan ada efek yang tidak baik untuk kita. Contoh saja, kita jangan bicara jajal. Di sekitaran lingkungan sekolah kita ini, kalian melihat ada sampah yang berserakan di mana-mana? Atau ada tempat yang dijadikan untuk penumpukan sampah? Tidak kan? Berarti itu sudah termasuk hal positif yang kita terapkan di sini dengan cara kita bisa membuang sampah pada tempat sampah dan kita bisa menjaga lingkungan kita agar terhindar dari yang namanya pencemaran. Oke, baik, itu saja penjelasan dari Ibu atau kesimpulan yang ambil terkait materi kita hari ini ya. Yang itu silakan setiap kelompok mengumpulkan KKPD-nya. Silakan setiap kelompok mengumpulkan KKPD-nya.
nama dan kelas pada sudut kanan atas ya. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit ya, silakan. Jangan lingkar ya, disilang saja. Sudah boleh dikumpulkan. Jangan lupa tulis nama dan kelas di sudut kanan atas. Oke, sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan. Silakan kumpulkan. Oke, baik. Semua sudah mengumpulkan prosesnya? Ya. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita melakukan dulu yang namanya refleksi. Oke, silakan. Apakah proses pembelajaran kali ini cukup menyenangkan? Apakah kalian memahami materi dari proses pembelajaran kali ini? Kita tepuk tangan untuk semua. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita tutup dulu dengan doa.